안녕하세요 여러분. 어떻게 지내요? Terima kasih sudah berkunjung. Ya, apa kabar teman-teman? Nah, annyeonghaseyo. Kita akan memasuki episode yang ketiga. Ya, teman-teman, Cinggu, kita hari ini belajar tentang partikel. Ya, apa sih partikel dalam bahasa Korea? Nah, Cinggu semua pasti pernah lihat drama Korea kan? Nah, saat Cinggu lihat drama Korea, apa yang kalian lihat? Ada nanen. Kenapa harus diberi na? Ya enggak? Karena ada partikel dalam bahasa Korea, makanya harus diberi nanen gitu ya. Na saya, nen adalah partikelnya. Jadi mereka menggunakan partikel untuk penghubung kalimat atau pelengkap kalimat. Yuk langsung saja kita bahas 12 partikel dalam bahasa Korea. Apa saja ya? Ya, yang pertama adalah nen atau en. Ya, nen atau en. Mari kita bahas. Partikel ini digunakan sebagai penanda topik ya. Jika kata bendanya berakhiran kata vokal, maka akan menjadi nen. Tapi jika kata bendanya berakhiran dengan konsonan, maka akan menjadi en. Contoh, ya langsung saja ke contoh. Co, ya, berakhiran apa? Vokal ya. Maka diberi kata tambahan nen, ya, nen. Sonen hakseng iyeyo, artinya adalah saya adalah pelajar. Adalah pelajar. Sebenarnya bisa diartikan adalah sih ya, adalah saya adalah pelajar. Tapi adalah sebenarnya pelajar sebenarnya adalah adalahnya itu adalah iyeyo ini. Tapi sebenarnya di sini diartikan ya penghubung ya, sebagai pelengkap saya adalah pelajar gitu. Nak cho haksen입니다 nggak bisa chonen, harus chonen. Selanjutnya ada ya kata benda juga bisa ya. Nah contohnya seperti ini. Buku itu punya aku ya. Cek, jadi ke ini adalah itu tapi dekat. Cek adalah buku. An ini penghubungnya, karena di sini berakhiran dengan konsonan maka dilanjutkan en ya. Kalau kemarin udah belajar bacanya kan, nah sekarang coba baca pelan-pelan. Kalau masih belum ngerti, ulangi lagi videonya. Oke. Nah, C. Nah, pada nanti ada partikel juga. Ini sebenarnya C ini adalah gabungan partikel. Ini adalah partikel yang digunakan. Nah, aslinya adalah co seperti itu, saya, co dan y, oke, tapi digabung nanti ya, lanjut. Nah, code ini adalah sesuatu atau benda ya. Jadi buku itu, tapi tidak diartikan sesuatu atau benda, cuman sebagai pelengkap juga, oke. Ceko sieyo, jadi buku itu adalah milikku. Oke, ngerti ya, gampang ya. Buku itu adalah punyaku. Oke, lanjut. Nah, apakah sudah ngerti? Ya, gampang lah pokoknya. Nanen juga boleh. Nah, saya kan. Nah, juga pakai nen. Kenyo, dia ya. Kenyo, nen juga pakai nen. Oke, lanjut ya. Gampang kan? Nanti kalau belum ngerti ulangi ke partikel en lagi. Kalau belum ngerti lagi, tanyakan ke admin atau komen di bawah. Yang selanjutnya adalah i atau ga. Ini lebih mirip dengan yang tadi, cuman beda sedikit. Bedanya ini adalah sebagai penanda subjek. Oke? Sebagai penanda subjek. Sebagai penanda subjek. Nah, jika berakhiran vokal maka diakhiri dengan ga, jika berakhiran konsonan akan diakhiri dengan i. Contohnya kita menyebutkan ada tas loh, ada tas itu gitu kan, ada tas. Kabang artinya tas, kabang artinya tas. Kabangi, jadi apa ya, sebagai tasnya ada gitu, nya ada. Isoyo itu artinya ada. Oke, nah seperti itu, gampang kan? Oke, mudah. Nah selanjutnya adalah caka pisayo, mobil itu mahal, mobilnya mahal gitu, mobilnya. Nah ini karena berakhiran dengan vokal, maka dilanjutkan dengan k gitu. Yang ini
dilanjutkan dengan i karena kabang gitu, eng ya, akhirannya konsonan. Nih ada contekan ganti orang pertama, kedua dan ketiga juga bisa. Contohnya nega, nih ada nega ya, saya ya, nega. Nega ada lagunya ya. Nega yak halde ham ham suku juga kanan halde urira lah kerja. Lanjut ya. Ada cega, saya juga ya. Nega kata ganti ya, sama semuanya. No, satunya nega, satunya nega, oke? Ayo. Gampang ya, itu udah tahu kan? Ya, nanti kalau belum ngerti silahkan baca-baca lagi, juga bisa langsung klik ini. Apa ulangin, oke? Yang ketiga adalah partikel yang el atau rel. Ya. Ini digunakan untuk objek sebagai penanda objek. Nah, contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu saya memakan nasi gitu ya. Tapi di sini lebih beda dikit gitu ya. Kalau di sini dalam bahasa Indonesia itu membaca koran ya. Hop dulu ya, apa namanya? Kata kerja dulu. Kata kerja baru kata benda, ya kan? Verb baru noun, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Korea tidak. Dia noun dulu, baru diganti partikel, baru verbnya. Begitu, NPV ya. Ingat itu, gampang kan? Nah, kayak gitu. Contohnya seperti ini. Simun artinya koran, simun. Simun을 읽어요, ya. Simun을 읽어요. Jadi simun ini adalah koran. Koran 읽어요, baca. Jadi koran baca, tapi artinya adalah membaca koran kalau dibeli dengan el. Korannya dibaca, ingat kan? Korannya ya, membaca koran, korannya dibaca gitu. Yonghwa artinya adalah film. Rel 보아요, ya kan? Menonton film. Yonghwa를 보아요, yonghwa artinya film. 보아요 dari kata 보다. 보다 ya. Kemudian dibikin ayaoyo, jadi dicoret ya. Boda jadi po, karena dia o tambah a, poayo. Oke, karena dia dipersimpel jadi po wa yo, ya kan, gampang kan? Next episode kita bahas ini yang tata airanda jadi oh yo gitu. Oke, gampang ya. Kemudian selanjutnya adalah to. Nah, selanjutnya adalah to. To ini berarti juga ya. Partikel ini bisa menggantikan i atau ga atau rel maksud saya, atau ul atau non atau on. Oke. Nah, gampang. Contohnya seperti ini. 저는 학생이에요. 이나 씨는 학생이에요. Jadi kayak konjugasi. Ingat gak konjugasi? Penghubung. Ya. Saya siswa. Ina juga siswa, ya kan? 저는 학생이에요. Iya, saya adalah siswa. 학생, siswa ya. 저는 saya 학생 siswa. Iya adalah. Ina si itu untuk sebutan saudara begitu, teman atau siapa. To ina si to 학생이에요. ina si to 학생이에요. ina si to 학생이에요. ina si juga 학생, juga pelajar. 학생 itu pelajar. Oke, bikin contekan. 학생. 학생. Oke, pelajar. Tulisan saya jelek. Pelajar. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah ini lanjutannya. 이나 씨는도 학생이에요. Nah, saya salah ini nggak boleh dipakai ya. Inasinen nggak boleh pakai ento gitu, nggak boleh. Inasito langsung ya tadi ya. Kalau ini inasito 학생이에요. Nah, itu yang betul. Oke? Tahu ya? Lanjut ke episode yang selanjutnya. E ini satu dapat berfungsi sebagai tempat letak keberadaan gitu ya. Contohnya di atas meja ada tas gitu ya. Terus yang kedua bisa juga untuk keterangan waktu. Contohnya pada minggu lalu saya datang ke Korea gitu ya. Minggu lalu gitu kan, waktu-waktu, keterangan waktu. Ya, yang pertama adalah sebagai penunjuk letak keberadaan. Dalam bahasa Indonesia di, ingat dia.
Biasanya dilanjutkan dengan isoyo atau opsoyo. Kalau isoyo itu ada, kalau opsoyo tidak ada. Oke, lanjut ke materinya. Lanjut contohnya. Nah, ini. 책상 위에 가방 있어요. Di atas meja ada tas. 책상 ini artinya meja. 위에 di atas. Jadi di atas meja karena dia menunjukkan tempat ya. Contohnya ya di atas meja gitu kan. Wi ini artinya atas, berarti di atas gitu ya, dibalik dikit ya. 책상 위에 가방 있어요. Dia kalau diharfiahkan secara Indonesia, di atas meja ada tas, tapi arti dalam bahasa Koreanya kalau langsung diterjemahkan tasnya meja di atas ada, tas ada gitu. Meja di atas, tas ada. Ya belajar saja ini ya, nggak apa-apa, agak sulit tapi oke, saya dulu juga nggak bisa, sekarang akhirnya ya sedikit-sedikit bisa. Oke. 책상 위에 가방 있어요. Di atas tas, di atas meja ada tas. Oke, yang kedua lah 집 안에 집 안에 동생이 있어요. Jadi 집 ini artinya rumah, an artinya dalam ya. 집 안에 di dalam rumah. 동생 artinya adik. 있어요 ada. Ya. 집 안에 동생 있어요. Gampang kan? Dalam rumah ada adik gitu ya. 학교에 artinya di sekolah. 학교에 친구가 없어요. Di dalam rumah teman tidak ada. Berarti di sekolah tidak ada teman begitu. Terus yang selanjutnya adalah sebagai penunjuk waktu atau keterangan waktu, yaitu pada ya. Contohnya pada minggu lalu teman datang gitu ya. 지난주에 친구가 왔어요. Nah, ini besok kita akan pelajari tentang present tense atau past tense gitu ya. Lampau atau depan gitu ya. 지난주 artinya minggu lalu ya. 지난주에 pada minggu lalu 친구가 왔어요. 친구가 yang tadi ingat ka ya. 친구가 왔어요. Oke, yang kemarin yang tadi di apa namanya? Yang tadi ka atau i ya. 친구가 왔어요 begitu. Terus lagi ada 시에 운동해요. 4시에 jam 3 ya. 4시에 운동해요 gitu ya. Oke, lanjut. Sebagai penunjuk arah atau tujuan juga bisa ke ya. 학교에 가요. 학교 itu sekolahan, sekolah. Itu menunjuk ke, ya kan? Kayo artinya pergi ke sekolah. Mudah ya. Lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah eso. Eso ini artinya bisa ya, ini menunjukkan titik poin awal dari suatu benda. Dari berarti artinya ya dari. Lanjut ya. Saya datang dari Korea. Bisa ditambah nanen ya. 나는 인도네시아에서 왔어요. Kalau ngomong sama orang Korea, saya datang dari Indonesia. 나는 인도네시아에서 왔어요. Saya datang dari Indonesia. 인도네시아에서 왔어요. Datang dari Indonesia. 한국에서 왔어요. Saya datang dari Korea. Biasanya percakapan partikel ini disingkat menjadi so ya. 한국서 왔어요. Gak apa-apa, oke. Menunjukkan tempat atau melakukan suatu aktivitas yang menunjukkan tempat di mana aktivitas berlangsung ya. Contohnya ini, 방에서 책을 읽어요. Jadi dia membaca buku, 방 ini kamar, 에서 방에서 책을 있어요. 책 ini buku, 읽어요. 읽어요 ini artinya membaca. 한국에서 친구를 만났어요. 한국에서 친구를 만났어요. Saya bertemu teman di Korea ya. Ini lampau kalimatnya. Oke, selanjutnya adalah ini artinya tulisannya sebenarnya oi ya. Tapi karena kebanyakan orang Korea ingin mempercepat bacanya, maka disingkat menjadi nah ye. Contohnya ini akan dibaca naye ya. Naye. Mudah ya? Naye. Oke, adalah sebuah singkatan yang menunjukkan kepemilikan partikel ini. Nah, ini silahkan dibaca sendiri, nanti di pause ya. Saya berikan contohnya saja ya.
coy, dibaca C, disingkat bisa ya, disingkat. Nah sekarang contoh kalimatnya. Nah ini nama saya yang tadi ya, C. C 이름은 안자입니다, Emi입니다. Oh mana? Semuanya juga banyak, mana banyak ya? Oke. Biasanya partikel ini dihilangkan kalau digunakan bersama dengan nama orang. Contohnya Emi si Kapang, ya kan, tasnya Emi gitu kan. Santi si cek ya. Kalau bacanya nanti yang double gini, ini kan T ya, dibaca datar. Nah itu silahkan cek di episode yang lalu. Lanjut. Selanjutnya ada EG atau hante. Partikel ini menunjukkan suatu hal, perbuatan yang diberikan kepada kata benda dalam kata Indonesia, berarti kepada. Hante itu lebih formal daripada EG. Biasanya dipakai dalam percakapan. Contohnya ya. 친구에게 편지를 보냈어요. Saya mengirim surat kepada teman. Ya, kepada. Oke. 친구에게 kepada teman, suratnya 편지를, suratnya relnya tadi ingat ya, rel sebagai objek. 보내서요, mengirim. Oke, 보내서요. Terus ini ada lagi, 아니씨한테 한국어를 가르쳐요. 아니씨한테 한국어를 가르쳐요. Nah, saya mengajarkan bahasa Korea kepada Ani. Kepada Ani, ya. 한국어를, bahasa Korea, mengajar, ya. Lanjut. Selanjutnya adalah 에게서 atau hante. Nah, 에게서 atau hante ini merupakan artinya adalah dari. Ya, dari. Contohnya seperti ini. 한테서 berarti menggunakan dalam lebih digunakan dalam percakapan ya, 한테서. Contohnya, 동생에게 전화를 받았어요. Jadi 동생에게, jadi dari adik, dari ya tadi, dari adik telepon menerima. Oke? Mudah ya. Lanjut, 친구한테 한국어를 공부했어요. Begitu. Saya belajar bahasa Korea dari teman. 친구한테 dari teman, 한국어를 공부해요. Selanjutnya adalah 같이, dibaca 같이 ya, 같이. Partikel ini menunjukkan akhir suatu tempat atau berakhir waktu suatu berlangsung. Dalam bahasa Indonesia berarti sampai. Dengan eso atau buto ya. Contohnya, eso biasa digunakan untuk tempat, buto berarti waktu, oke? Atau harga. Nah, contoh, ada bahasa Indonesianya, berjalan kaki dari Bandung sampai Jakarta. Wow. bandung에서 자카르타 같이 걸어요. bandung에서 자카르타 같이 걸어요 ya. Berjalan kaki dari Bandung sampai Jakarta. bandung에서 dari Bandung ke Jakarta 같이 걸어요 gitu, oke? Mudah ya. Lanjut, yang selanjutnya adalah 7시부터 5시 같이 학교에서 공부해요. Jadi belajar di sekolah dari jam 7 sampai jam 1 ya. 7부터 dari jam 7 sampai jam 7 dari jam 7 sampai jam 1 di sekolah belajar. Nah, mudah ya. Lanjut. Selanjutnya adalah ho atau wa atau hago. Nah, ini digunakan kata-katanya atau dan ya, sama kayak dan atau bersama. Contoh, sorry agak keburu waktunya soalnya. Ya, di sini ada hanggwapap ya, atau hanghakopap. Jadi roti dan nasi begitu. Roti dan nasi. Jadi untuk dan gitu ya. Chowa 친구, saya dan teman, atau chohago 친구 ya. Atau menerangkan untuk dengan kata kerja. 친구하고 가요 ya. Bisa juga untuk menghubungkan kalimat-kalimat lain. Contohnya 기도하고 먹어요, sambil berdoa makan gitu ya. Wah, sambil berdoa sambil makan. Nah, ya begitu, untuk menghubungkan dua kalimat dalam waktu bersamaan juga boleh. Nah, kemudian selanjutnya adalah ro atau ero ya. Ini digunakan kata arah yang pertama. Yang kedua adalah dengan. Contohnya arah, 자카르타로
올라갔어요. Ya, pulang ke Jakarta ya, atau bisa juga 가요 gitu boleh. Jakartaro ya, langsung ro. 한국으로 왔어요 ya, datang dari Korea, dari atau ke gitu. Terus ada juga dengan menggunakan gitu ya. Contohnya 자동차로 학교에 가요. Pergi ke Korea menggunakan pergi ke sekolah menggunakan mobil. 자동차 artinya mobil, 학교에 ke sekolah, 가요 pergi ya. Ro-nya adalah dengan. Kemudian selanjutnya adalah menulis dengan pensil. 연필로 ya, 연필로 써요, menulis dengan pensil. Ya, terima kasih. Inilah episode kedua dari episode ketiga dari Kiwau Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sorry kalau cepat-cepat karena materi hari ini adalah 12, banyak sekali. Silakan diulang videonya juga bisa, pelan-pelan nanti juga bisa. Jika mengajukan pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Kiwau Indonesia bersama saya Anjas Rizky Maradita. Annyeonghi gaseyo, annyeonghi gaseyo.